Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin Nabiyyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Alhamdulillah, puji syukur kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala di kesempatan sore hari ini untuk waktu Yogyakarta dan sekitarnya. Kembali kita melanjutkan kajian rutin dengan membaca buku Al-Wabilus Sayyib karya Ibnul Qayyim rahimahullah. Dan insyaallah pada pembahasan kali ini kita akan membaca keterangan beliau berkaitan dengan dzikir yang disyariatkan untuk dibaca setelah salam seusai melaksanakan salat wajib. Baik, kita akan tampilkan keterangan yang disampaikan oleh Ibnu Qayyim. Qala al-musannif rahimahullahu taala, al-faslu ats-tsalits asyar fil adhkaril masyru'ati ba'da as-salam wa huwa idbarus sujud. Pasal yang ke-13 berkaitan dengan dzikir yang disyariatkan setelah salam, wa huwa idbarus sujud, dan itu yang dimaksud dengan kalimat idbarus sujud. Idbarus sujud ini adalah bentuk perintah yang disebutkan oleh Allah dalam Al-Qur'an agar waktu itu kita gunakan untuk berzikir kepadanya. Sebagaimana yang Allah firmankan dalam Al-Qur'an, agar kita melakukan dzikir di waktu idbarus sujud. Allah berfirman di akhir dari surat Al-Qamar At-Tur, ya, wa minal laili fasabbihu wa idbaran nujum, dan di waktu malam lakukanlah tasbih, dan ketika idbaran nujum, yaitu pada saat selesainya bintang-bintang. Dan yang dimaksud di situ adalah ketika sudah mendekati malam yang terakhir. Kemudian makna dari idbarus sujud. Di surat Qaf ayat yang ke-40. Wa minal laili fasabbihu wa adbaras sujud, dan di waktu malam fasabbihu, sucikanlah nama Rabbmu, dan ketika adbaras sujud. Sekarang coba kita lihat makna dari adbaras sujud. Wa adbaras sujud, qala Ibnu Abi Najih an Mujahid, dijelaskan oleh Ibnu Abi Najih dari Mujahid, dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Makna dari adbarus sujud adalah at-tasbih ba'da shalah, melakukan tasbih setelah selesai salat. Wa yu'ayyidu hadza ma thabata fis sahihain, dan yang menguatkan ini adalah riwayat yang disebutkan dalam Sahih Bukhari Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Beliau menceritakan, Ja'a fuqara'ul muhajirin, orang-orang miskin di kalangan muhajirin. Ini mohon maaf nggak bisa saya besarkan, ya. Orang-orang miskin di kalangan muhajirin, faqalu, datang kepada Nabi SAW dan mereka mengatakan, Ya Rasulullah, dhahaba ahlud duthur bid darajatil ula. Ya Rasulullah, banyak orang yang punya kekayaan, mereka memborong derajat yang tinggi, wan na'imil muqim, dan kenikmatan yang abadi. Faqala wa madzaka, lalu beliau bertanya, apa yang terjadi? Qalu, mereka mengatakan, yusalluna kama nusalli wa yasumuna kama nasum. Orang kaya itu bisa salat sebagaimana kita salat. Orang kaya bisa puasa sebagaimana kita puasa. Wa yatasaddaquna wa la natasaddaq. Mereka bisa sedekah sementara kita tidak bisa sedekah. Wa yu'tikuna wa la nu'tik. Mereka bisa membebaskan budak sementara kita tidak bisa membebaskan budak. Qala, kemudian Nabi SAW mengatakan,
afala u'allimukum syai'an idza fa'altumuhu sabaqtum min ba'dikum. Maukah ku ajarkan kepada kalian sebuah amalan yang jika kalian lakukan, kalian bisa mendahului, kalian bisa membalap man ba'dakum, orang yang telah mendahului kalian. Wala yakunu ahadun afdala minkum illa man fa'ala mithla ma fa'altum. Dan tidak ada seorang pun orang yang mendapatkan keutamaan kecuali mereka yang beramal sebagaimana amal kalian. Tusabbihuna wa tahmaduna wa tukabbirun dubura kulli salatin salatan wa salatin. Yang harus kalian lakukan adalah membaca tasbih, tahmid, takbir di setiap selesai salat sebanyak 33 kali. Kemudian al-qaulu tsani, pendapat yang kedua, ada khilaf di antara ulama dalam masalah ini. Al-qaulu tsani, pendapat yang kedua, yang dimaksud dengan wa adbarus sujud adalah ar-rak'atan ba'dal maghrib, 2 rakaat setelah maghrib. Ruya dzalika an Umar wa Aliyin wa ibnahu an Umar wa Aliyin wa ibnihi Al-Hasan wa ibni Abbasin wa Abi Hurairah wa Abi Umamah wa bihi yaqulu Mujahid wa Ikrimah wa Sya'bi wa Nakhai wal Hasan. Pendapat ini diriwayatkan dari Umar, dari Ali, dan dari putranya Ali yaitu Hasan bin Ali radhiyallahu anhuma, dan dari Ibnu Abbas, Abu Hurairah, Abu Umamah. Ada 6 sahabat yang dicantumkan di sini. Dan ini merupakan pendapat Mujahid, Ikrimah, Asy-Sya'bi, An-Nakhai, Al-Hasan, Al-Basri, dan Qatadah serta ulama yang lainnya. Wallahu a'lam. Baik, sehingga di sini kita bisa memberikan catatan bahwa makna idbarus sujud atau adbarus sujud ada 2 makna. Ulama beda pendapat. Mengenai maknanya. Ada 2 makna tadi ya. Makna yang pertama adalah zikir setelah sholat. Dan makna yang kedua, adbar sujud, adalah sholat ba'diyah maghrib. Nah. Dan dohirnya Ibnu Qayyim rahimahullah lebih menguatkan pendapat yang pertama, yang itu merupakan pendapat yang diriwayatkan dari Ibnu Abbas, dari Mujahid, dan dari Mujahid. Selanjutnya kita akan membaca beberapa zikir selesai sholat. Disebutkan dalam Sahih Muslim dari Thauban radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, "Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idzan sarafa min salatihi istaghfara thalathan." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila selesai salat, beliau beristighfar 3 kali. Wa qala, lalu mengatakan, Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Allahumma antas salam, ya Allah engkau adalah zat as-salam, zat yang maha selamat. Artinya Allah subhanahu wa ta'ala sama sekali tidak ada cacat dan aib padanya. Wa minkas salam, dan darimu sumber keselamatan. Sehingga tidak ada yang bisa selamat kecuali Allah. Dan makhluk selamat karena diselamatkan oleh Allah. Karena itu doanya para nabi, Allahumma sallim sallim. Ya Allah selamatkan, ya Allah selamatkan. Di antara doanya para nabi adalah ketika di hari kiamat, Allahumma sallim sallim. Ya Allah selamatkanlah, ya Allah selamatkan. Sebagaimana disebutkan dalam hadis yang sangat panjang yang diriwayatkan oleh Bukhari dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menceritakan tentang bagaimana kejadian di hari kiamat.
Dan di situ Nabi SAW menyebutkan bahwasanya doa para nabi adalah Allahumma sallim sallim. Ya Allah, selamatkan, selamatkan. Coba kita carikan doanya para nabi. Tadi ketemu. Wa kalamur rusul yawma idzin Allahumma sallim sallim. Kalimatnya seperti itu. Wa kalamur rusuli yawma idzin Allahumma sallim sallim. Dan ucapan para rasul ketika itu adalah mereka mengatakan Allahumma sallim sallim. Manakah teksnya? Fatakana bisyams. Terlalu panjang hadisnya ini, harus nyari ini. Ya. Nah, ini ketemu ya. Wala yatakallamu yawma idzin ahadun illa ar-rusul. Wala yatakallamu yawma idzin ahadun illa ar-rusul. Dan tidak ada satupun yang berani berbicara ketika itu kecuali para rasul. Wa kalamur rusuli yawma idzin, dan yang diucapkan oleh para rasul ketika itu Allahumma sallim sallim. Ya Allah, selamatkan, selamatkan. Sehingga para rasul, dari rasul yang pertama sampai rasul yang terakhir, mereka doanya ketika di hari kiamat adalah Allahumma sallim sallim. Allahumma sallim sallim. Sementara yang lain tidak berani bicara, saking menakutkan suasana ketika itu. Sementara para rasul hanya bisa berdoa Allahumma sallim sallim. Karena Allah adalah As-Salam. Dia Maha selamat dalam arti tidak ada aib apapun. Allah As-Salam. Tidak ada aib maupun cacat atau kekurangan, baik pada zatnya maupun sifatnya maupun namanya. Allah Subhanahu wa taala Maha sempurna zatnya, sifatnya, namanya. Sedangkan makhluk itu lemah dan banyak kekurangan. Karena itu makhluk bisa selamat dari cacat atau dari kekurangan jika dia diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga disebut di situ wa minkas salam. Dan darimu segala keselamatan. Sehingga sumber keselamatan hanya Allah. Inilah ikrar yang kita baca seusai kita melaksanakan salat wajib. Tabarakta Rabbana wa ta'alaika ya dzal jalali wal ikram, atau Tabarakta Rabbana ya dzal jalali wal ikram. Maha suci Engkau wahai Rabb kami, dan maha tinggi ya dzal jalali wal ikram, wahai zat yang memiliki keagungan dan kemuliaan. Sekarang kita akan lihat sedikit makna dan hikmah dari hadis ini. Thauban bercerita bahwa Nabi SAW selesai sholat beliau istighfar. Nabi SAW seusai sholat
beliau beristighfar. Dan kita tidak menjumpai satupun riwayat bahwa Nabi SAW seusai salat membaca hamdalah, alhamdulillah. Meskipun itu sempat viral di masyarakat dan beberapa orang melakukan praktik seperti itu. Seusai salat dia membaca alhamdulillah. Dan ini jelas tidak sesuai sunnah, karena kata Thauban, Nabi SAW selesai salat beliau beristighfar dan bukan membaca alhamdulillah. Baik. Lalu bagaimana beliau beristighfar? Beliau mengucapkan astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Sebagaimana kata Ibnu Uyainah. Beliau menjelaskan ketika ditanya kaifa istighfar, kata beliau taqul astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Istighfar intinya adalah mengucapkan astaghfirullah, astaghfirullah. Kita catat di sini tidak dijumpai riwayat bahwa selesai sholat baca hamdalah. Kita tidak menjumpai riwayat seperti itu. Kalau Anda menjumpai ada riwayat seperti ini, silahkan nanti Anda sampaikan melalui nomor yang tertera di ANB Channel agar bisa kami jadikan sebagai bahan pelajaran, bahan kami untuk belajar. Sampai saat ini kami tidak menjumpai bahwa seusai sholat Nabi SAW membaca alhamdulillah. Yang benar adalah selesai sholat membaca astaghfirullah. Lalu orang bertanya, mengapa selesai sholat beristighfar? Mengapa seusai sholat istighfar? Padahal sholat itu ibadah dan ketaatan, bukan kemaksiatan. Lalu kenapa seusai sholat kita malah beristighfar? Nah, dari sinilah kita bisa melihat penjelasan yang disampaikan oleh para ulama. Selesai sholat kita istighfar karena sebagai bukti tawadhu hamba. Sebagai bukti tawadhu hamba di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Selesai ibadah, dia tidak merasa telah berjasa. Subhanallah, Allah tidak butuh ibadah mereka. Selesai ibadah, dia tidak merasa hebat. Selesai ibadah, dia tidak merasa telah melakukan sesuatu yang besar. Namun selesai ibadah, dia bertawadhu di hadapan Allah dan menyatakan dengan cara istighfar, mohon ampun. Dan tawadhu itu akan semakin meninggikan derajat seseorang. Dan itu tidak hanya berlaku dalam masalah agama, termasuk juga dalam masalah urusan dunia. Sehingga Anda bisa perhatikan, seseorang apabila dia menyetorkan tugas akhir atau punya sebuah karya tertentu, semakin dia tawadhu akan semakin dipuji oleh masyarakat. Sehingga dia sampaikan dalam muqaddimah karya itu, yang terakhir misalnya, atau yang kesekian, selanjutnya kami mohon maaf apabila dalam karya ini masih banyak kekurangan, masih banyak yang belum sempurna, dan kami terbuka untuk menerima masukan, kritik, dan saran. Itu salah satu di antara bukti bahwasanya masyarakat mengakui bentuk tawadhu itu adalah kemuliaan. Orang tidak akan mengatakan siapa yang tidak membaca karya tulis saya ini pasti dia akan rugi dunia akhirat. Siapa yang tidak membacanya sampai selesai nanti dia nyesel, nggak bisa tidur. Nggak mungkin dia bilang kayak gitu. Dan seorang penulis tidak akan bersikap sombong ketika dia menyampaikan muqaddimah tulisannya. Karena itu justru akan menjatuhkan kredibilitas dari karyanya. Sehingga tawadhu itu diiringi dengan permohonan maaf. Sebagai bukti tawadhu dengan permohonan maaf. Itulah bentuk tawadhu yang dilakukan oleh Rasulullah SAW di hadapan Rabb-Nya.
Sebagaimana manusia ketika bertawadhu saat dia menyampaikan karyanya, dia mohon maaf. Dia mohon maaf kepada para pembaca. Yang kedua, sebagai bukti bahwa pengakuan hamba, sebagai bukti pengakuan hamba bahwa dalam ibadah yang dia lakukan masih banyak kekurangan, masih banyak kesalahan dan kekurangan. Sehingga seorang hamba beristighfar seusai salat sebagai bukti pengakuan bahwa dalam salat yang dia kerjakan banyak kesalahan, dalam salat yang dia kerjakan banyak kekurangan. Maka dia akui itu dengan beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Tayyib. Ini hikmah mengapa ketika selesai salat orang beristighfar. Dan ini punya alasan secara syar'i. Sehingga ketika kita ditanya, kenapa kamu selesai salat istighfar? Maka kita punya jawaban. Yang pertama, itulah yang diriwayatkan dari Nabi SAW berdasarkan hadis Tauban yang diriwayatkan oleh Muslim, di mana beliau selesai salat beristighfar. Lalu ketika ditanya, lalu alasannya apa kok istighfar selesai salat? Maka kita bisa sampaikan ada dua alasan, ada dua hikmah. Yang pertama, ini sebagai bukti tawadhu kita di hadapan Allah, sehingga saat kita selesai berkarya, kita tidak merasa hebat, kita tidak merasa telah melakukan sesuatu yang besar, bahkan kita mohon ampun kepadanya. Kemudian yang kedua adalah itu sebagai bukti pengakuan bahwa dalam sholat yang kita kerjakan masih banyak kekurangan, banyak kesalahan, sehingga kita mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Seusai istighfar, kita menyatakan, selanjutnya kita mengatakan, Allahumma antas salam wa minkas salam. Allahumma antas salam wa minkas salam. Ya Allah, Engkaulah sumber keselamatan. Engkaulah zat yang selamat, yaitu zat yang bersih dari semua cacat, aib, kekurangan, baik zatnya, sifatnya maupun nama-namanya. Wa minkas salam, dan darimu sumber keselamatan. Maksudnya begini, apabila orang itu berkarya, lalu karyanya ada yang kurang, maka bisa jadi akan merugikan pihak yang menyuruhnya. Sebagai contoh misalnya, saya menyuruh tukang, tolong benerin genteng. Ini kok banyak yang pecah, akhirnya dia minta disediakan genteng baru dan seterusnya. Kemudian dia berusaha untuk bekerja. Saat dia kerja benerin genteng itu, ada yang cacat. Nah, ketika kerjanya nggak beres, saya sebagai pemilik rumah dirugikan atau tidak? Dirugikan. Akhirnya ketika hujan saya tetap kena bocor, kemudian genteng itu rusak atau pecah atau yang lainnya, sehingga sudah keluar uang tapi nggak jadi. Saya mendapatkan dampak buruk ketika orang ini kerjanya nggak beres. Anda misalnya menyuruh orang untuk masak, karena nanti akan ada tamu. Ternyata ketika dia masak nggak beres, rusak masakannya. Saat disuguhkan ke tamu, tamunya nggak doyan. Maka Anda mungkin akan merasa malu, mohon maaf, mungkin masakannya kurang enak, mungkin masakannya Anda tidak berkenan, dan seterusnya. Karena ternyata tadi orangnya masak sambil ngantuk, ya. Sehingga jadi nggak karuan rasanya. Karena kerjanya nggak beres, akhirnya hasilnya nggak beres. Dan orang yang memerintahkan mendapatkan dampak buruk darinya. Tapi ini tidak berlaku untuk Allah. Allah perintahkan hambanya untuk salat.
Allah perintahkan hamba untuk sholat dalam banyak ayat. Saat hamba mengerjakan sholat, ya. Lalu di situ banyak yang kurang, banyak kekurangan. Maka kita bisa simpulkan di sini Allah sama sekali tidak dirugikan. Allah sama sekali tidak dirugikan. Sehingga ketika hamba salat banyak kekurangannya melaksanakan perintah Allah dan banyak kesalahannya, Allah sama sekali tidak dirugikan. Li'annahu salam wa minhus salam. Karena dia adalah Zat as-salam, yang maha selamat dari semua kekurangan, aib, cacat, baik pada zatnya, sifat-sifatnya maupun nama-namanya. Dan darinya sumber keselamatan. Sehingga meskipun sang hamba banyak kekurangan dalam melaksanakan tugas dari Allah, sepeser pun Allah Subhanahu wa taala tidak dirugikan. Maka kita menyatakan ikrar, Allahumma antas salam wa minkas salam. Dan selanjutnya kita menetapkan ketinggiannya. Tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Lalu kita menetapkan ketinggian untuk Allah. Tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Maha tinggi engkau, wahai Zat yang memiliki keagungan dan kemuliaan. Sebagaimana yang kemarin telah kita sampaikan, bahwa mensucikan semata itu akan lebih sempurna kalau diiringi dengan pujian. Pensucian akan lebih sempurna jika diiringi dengan pujian. Ada pensucian, ada pujian. Pensucian itu menyatakan tidak ada aib dan cacat. Pujian menetapkan sifat-sifat kemuliaan. Sehingga ketika kita mengatakan Allahumma antas salam wa minkas salam, itu bentuknya pensucian. Saat kita mengatakan tabarakta ya dzal jalali wal ikram, itu bentuknya pujian. Ketika itu digabungkan, maka akan semakin sempurna dalam memuji Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang kita telah diajarkan untuk menggabungkan antara tasbih dengan tahmid. Kita mengucapkan subhanallahi wa bihamdi, subhanallahi wa bihamdi, dan seterusnya. Karena sebatas pensucian ini akan lebih maksimal kalau diiringi dengan penetapan sifat kemuliaan. Tembok itu tidak dolim. Tapi tembok itu tidak dolim, betul. Kenapa? Nggak bisa bergerak. Sehingga Anda bisa mengatakan HP ini tidak dolim, karena dia nggak bisa bergerak. Dan itu bukan pujian. Tapi ketika kita tetapkan tembok itu tidak jelek dan kokoh, berarti ada pembersihan dari sifat buruk dan ada penetapan sifat kesempurnaan. Baik. Karena itu kalimat Allahumma antas salam wa minkas salam adalah bentuk penyucian, sedangkan tabarakta ya dzal jalali wal ikram adalah bentuk pujian. Walhamdulillahirabbil alamin. Selanjutnya kita beralih ke hadis berikutnya. Hadis dari Al-Mughirah bin Syu'bah radhiyallahu anhu. Bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana idza faragha minas shalah, ketika beliau selesai salat, beliau membaca la ilaha illallah
wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Allahumma la mani'a lima a'taita wa la mu'tiya lima mana'ta wa la yanfa'u dzal jaddi minkal jaddu. Setelah berikrar tentang keesaan Allah, kemudian memberikan pujian untuk Allah, dan kita menetapkan innahu ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Ini ikrar tentang keesaan Allah. Kemarin sudah kita sampaikan kalimat wahdahu la syarikalah adalah pengulangan terhadap la ilaha illallah. Taukid untuk penguatan makna dari kalimat la ilaha illallah. Lahul mulku, hanya miliknya kerajaan. Walahul hamdu, dan hanya miliknya segala pujian. Wa huwa ala kulli syai'in qadir, dan dia maha kuasa atas segala sesuatu. Kemudian diiringi dengan kalimat Allahumma la mani'a lima a'tait. Ya Allah, tidak ada yang bisa menghalangi apa yang kau berikan. Sebab ketetapan Allah, hamba tidak akan bisa menolaknya. Ketetapan Allah, hamba tidak akan bisa menolaknya. Karena Allah subhanahu wa ta'ala azizun. Di antara nama Allah adalah Aziz. Nama Aziz. Allah subhanahu wa ta'ala memiliki nama Al-Aziz. Dan nama Al-Aziz, salah satu di antara maknanya adalah Izzatu Al-Qahr. Berarti di situ ada izzah. Di antara makna aziz adalah Izzatu Al-Qahr. Karena ada makna aziz yang lain adalah Izzatus Sifah. Izzatul Qahr artinya Allah subhanahu wa ta'ala tidak ada yang bisa menolak ketika dia menetapkan apapun untuk hambanya. Sebab dia aziz, Al-Qahr artinya memaksa. Dia kuasa, punya daya paksa, dan makhluk tidak bisa untuk menolaknya. Sehingga saat Allah subhanahu wa ta'ala menetapkan A, makhluk tidak akan bisa menghindarinya. Dan ada izzatus sifah. Bentuk izzatus sifat adalah kemuliaan dan keagungan dari sisi sifat. Semua sifat-sifat Allah, perbuatan Allah itu mulia dan agung. Maka la mani'a lima a'tait, tidak ada yang bisa memberikan, tidak ada yang bisa menghalangi apa yang telah kau berikan, sebab dia adalah aziz. Wala mu'tiya lima mana'at, dan tidak ada yang bisa memberi apa yang ditahan oleh Allah. Maka sampai pun jin dan manusia berkumpul ala ayyan fa'uka bisyai'in, untuk memberikan sesuap nasi kepadamu, la yanfa'uka illa bisyai'in qad katabahu Allahu laka. Mereka tidak akan bisa memberikan sesuap nasi kepadamu kecuali apa yang telah ditetapkan oleh Allah untukmu. Wa in istama'atil insu wal jinnu ala ay yadurruka bisyai'in, andaikan jin dan manusia itu kompak untuk memukulmu, la yadurruka illa bisyai'in qad katabahu Allahu 'alaika. Mereka tidak akan mampu melakukannya kecuali dengan apa yang telah Allah takdirkan untukmu. Dan itu ikrar yang luar biasa, karena kita menegaskan Allah Ta'ala Maha Kuasa atas segala sesuatu, dan Dia Azizun, Dia Maha Perkasa, di mana tidak ada yang bisa menghalangi ketetapannya. Kemudian Allah tegaskan, kemudian di sini dibaca wala yanfa'u dzal jaddi minkal jadd. Dan wala yanfa'u dzal jaddi, dan al-jadd. Al-jadd itu semua yang dibanggakan oleh manusia. Wala yanfa'u dzal jaddi minkal jaddu. Dan tidak bermanfaat bagi dzal jaddi, pemilik al-jadd,
minka di hadapanmu al-jaddu, segala bentuk jad. Apa yang dimaksud dengan al-jadd? Al-jaddu adalah semua yang dibanggakan oleh manusia dan dianggap sebagai sumber kehormatannya. Sumber kehormatan di dunia. Apa saja itu, Pak? Meliputi kekayaan. Terus apa lagi? Jabatan. Terus apa lagi? Misalnya kepandaian. Apalagi, Pak? Keindahan fisik dan seterusnya. Itu semuanya adalah al-jadd. Dan itu semuanya tidak ada manfaatnya bagi pemiliknya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga jabatan tidak bermanfaat di hadapan Allah bagi pemiliknya. Kekayaan tidak bermanfaat di hadapan Allah bagi pemiliknya. Kepandaian, keindahan fisik, dan potensi-potensi yang lain yang dianggap sebagai sumber kehormatan bagi manusia di dunia, semuanya tidak ada manfaatnya bagi pemiliknya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Wallahu alam. Kita lanjutkan. Dan hadis Al-Mughirah bin Syu'bah diriwayatkan oleh Bukhari Muslim. Kemudian dalam hadis yang diriwayatkan oleh Muslim dari Abdullah bin Zubair radhiyallahu anhuma, beliau mengatakan, "Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yuhallilu dubura kulli salatin hina yusallimu." Nabi sallallahu alaihi wasallam selesai salam, beliau membaca tahlil setelah salat biha ulail kalimat, dengan kalimat berikut. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La haula wa la quwwata illa billah. La ilaha illallah wa la na'budu illa iyyah. Lahun ni'matu wa lahul fadlu wa lahul thana'ul hasan. La ilaha illallah mukhlishina lahud dina walau karihal kafirun. Dan ini diriwayatkan oleh Muslim. Alhamdulillah jamaah banyak yang sudah hafal, dan bahkan dalam dzikir-dzikir ketika sholat di masjid-masjid sunnah itu ditempel, memudahkan orang untuk menghafalnya. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La haula wa la quwwata illa billah. La ilaha illallah wa la na'budu illa iyyah. Lahun ni'matu wa lahul fadlu wa lahul thana'ul hasanu. La ilaha illallah mukhlishina lahud din walau karihal kafirun. Baik. InsyaAllah tidak ada yang perlu untuk dicatat karena maknanya demikian jelas. Intinya adalah menggabungkan tentang pujian Allah dalam bentuk kalimat tahlil dengan penetapan beberapa sifat untuk Allah Subhanahu wa taala. Dan disebutkan dalam Sahih Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man sabbaha fi duburi kulli salatin thalathan wa thalathin." Barang siapa yang bertasbih mensucikan Allah selesai salat sebanyak 33 kali. Wa kabbarallaha thalathan wa thalathin. Dia bertakbir sebanyak 33 kali. Wa hamidallaha thalathan wa thalathin. Dan dia memuji Allah sebanyak 33 kali. Wa qala tamamal mi'ah. Dan pada penggenapan yang ke-100 dia mengucapkan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ghufirat khatayahu wa in kanat mithla zabadil bahri. Maka dosa-dosanya akan diampuni meskipun sebanyak buih di lautan. Masya Allah. Keutamaan untuk bagi mereka yang membaca tasbih, takbir, tahmid masing-masing 33 kali, lalu ditutup dengan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir, sehingga semuanya genap 100. Wa fi sunan, dan disebutkan dalam kitab sunan. Di sini Sunan Abu Dawud
At-Tirmidzi, An-Nasa'i. Dari sahabat Abdullah bin Amr radhiyallahu anhuma, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, khaslatani, ada dua hal, au khallatan, ada dua perhiasan, la yuhafidhu alaihima abdun muslim, tidaklah seorang hamba yang muslim menjaga dua hal ini, illa dakhalal jannah, kecuali pasti dia akan masuk surga. Huma yasirun, keduanya mudah untuk dilakukan. Wa may ya'malu bihima qalilun, sementara yang mengerjakannya sedikit. Ini gampang, ya, kemudian semua orang bisa melakukannya, tapi yang melakukan sedikit. Apa itu? Yusabbihullaha fi duburi kulli salatin asyra, membaca tasbih selesai salat sebanyak 10 kali. Subhanallah, 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 10 kali. Kemudian membaca tahmid, wa yahmaduhu asyran, membaca tahmid 10 kali. Wa yukabbiruhu asyran, membaca takbir 10 kali. Fadzalika khamsun wa mi'atun bil lisan. Jumlahnya 150 bil lisan, dalam lisan, dengan hitungan lisan. Yaitu membaca tasbih 10 kali, membaca tahmid 10 kali, dan takbir 10 kali. Wa alfu wa khamsumi'atin fil mizan. Di lisan 150 kali, tapi di timbangan 1.500 kali. Kok bisa Pak ngitungnya kayak gini? Baik, jadi Nabi SAW menyebut 150 kali. Di situ kan ada 10 kali 3 kali 5 waktu sholat. Sehingga dalam sehari dia membaca dzikir 150 kali. Campur-campur 150 ini, 50 tasbih, 50 tahmid, 50 takbir. Ini 150 di lisan, yang terucap di lisan. Namun hakikatnya berapa tadi? Hakikatnya adalah wa alfun wa khamsumi'atin fil mizan. Hakikatnya adalah 1.500 di lisan, tapi hakikatnya 1.500 di timbangan. Kenapa 1.500? Karena yang 150 ini minimal dilipatkan 10 kali. Baik. Wa yukabbiru 34 idza akhadha madji'ahu wa yahmadu 33 wa yusabbihu 33. Fadzalika mi'atun bil lisan wa alfun fil mizan. Termasuk juga orang yang bertakbir sebanyak 34 kali ketika hendak tidur, dan memuji Allah membaca tahmid 33 kali, bertasbih 33 kali. Totalnya mi'atun bil lisan, totalnya 100 di lisan. Wa alfun fil mizan, dan 1000 di mizan. Totalnya 100 di lisan yang terucap, tapi yang terhitung di mizan ada 1000. Qala, kata Abdullah bin Amr, walaqad ra'aitu Rasulullah SAW yaqiduha biyadi. Aku melihat Rasulullah SAW menghitung zikir itu dengan tangannya. Dan ini dilihat oleh sahabat Abdullah bin Amr. Dengan tangannya gimana? Ya, kurang lebih seperti orang yang ngitung pakai ruas-ruas jari. Nah, sekarang boleh nggak Pak menggunakan alat hitung, counter misalnya? Jawabannya boleh, karena media itu tidak dibatasi dalam hal ini. Sebab ini sudah selesai sholat, dan orang ketika sholat, kemudian selesai sholat dianjurkan untuk berzikir,
maka boleh menggunakan hitungan jari, boleh juga menggunakan alat hitung yang lain. Misalnya sekarang lagi tren alat tasbih ya, yang digital, tinggal pencet. Sah-sah saja. Qalu ya Rasulullah, kaifa huma yasirun wa may ya'malu bihima qalil. Maka sahabat bertanya, kok bisa ya Rasulullah, amal mudah tapi yang melakukannya sedikit? Kemudian Nabi SAW bersabda, ya'ti ahadakum yakni syaitanu fi manamihi. Setan mendatangi kalian ketika tidur. Fayunawwimahu qabla ayyakulahu. Fayunawwimuhu qabla ayyakulahu. Maka setan menggoda dia untuk tidur sebelum dia berhasil membaca dzikir tadi. Wa ya'ti fi salatihi. Kemudian orang ini melakukan salat. Fayudzakkirahu hajatahu qabla ayyakulaha. Lalu ada orang yang diingatkan oleh setan dengan aneka kegiatan dia. Diingatkan A, diingatkan B, diingatkan C. Fi manamihi, atau ketika dia salat, fayudzakiru hajatahu, diingatkan, kamu kan belum ini, kamu belum ini, kamu belum ini. Sehingga seolah-olah ketika orang salat, dia sedang menyusun kegiatan. Qabla ayyakulaha, dan itu sebelum dia sempat membaca di atas. Sehingga disebut oleh Nabi SAW, amalnya gampang, tapi cara yang mengamalkan adalah berkaitan dengan godaan manusia yang mereka banyak dipengaruhi oleh setan untuk mengingat masalah dunia. Wallahu a'lam. Kemudian dalam kitab Sunan dari Uqbah bin Amir, beliau mengatakan, amarani Rasulullah SAW an aqra'a bil mu'awwidhataini dubura kulli salatin. Rasulullah SAW memerintahkanku untuk membaca al-mu'awwidhatain, yaitu a'udzu billahi minasyaitonir rajim, yaitu qul a'udzu birabbil falaq dan qul a'udzu birabbin nas, dubura kulli salatin, di setiap akhir salat. Dan diriwayatkan oleh An-Nasa'i dalam Al-Kabir, berarti sebelum ringkasannya, dari Abu Umamah, Rasulullah SAW bersabda, siapa yang membaca ayat kursi selesai setiap salat wajib, lam yamna'hu min dukhul jannah, maka tidak ada yang bisa menghalanginya untuk masuk surga, illa ayyamut, sampai dia mati. Masya Allah. Ini membaca ayat kursi setiap selesai salat. Dan yang dimaksud adalah salat wajib. Dia tidak akan ada yang bisa menghalanginya untuk masuk surga kecuali kematian, yakni maksudnya adalah lam yakun bainahu wa baina dukhulil jannah ilal maut. Tidak ada pemisah antara dia dengan masuk surga kecuali kematian. Sebab orang ketika masih hidup, tidak mungkin dia arwahnya masuk ke dalam surga. Wallahu a'lam. Wa balaghani an Syekhul Islam, dan beliau pernah sampai kepadaku dari Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, beliau mengatakan, ma taraktuhu aqiba kulli salatin illa nisyanan. Aku tidak pernah meninggalkan dzikir di atas setiap kali selesai salat kecuali karena lupa. Qultu wa qad balagha Abul Faraj Ibnu Jauzi fi idkhalihi hadzal hadits fil mawdu'at. Tapi Ibnu Jauzi memasukkan hadis ini dalam kitabnya Al-Mawdu'at, kumpulan hadis palsu. Wa qala Syekhuna Abul Hajjaj Al-Mizzi, dan guru kami Al-Mizzi rahimahullah mengatakan, isnaduhu ala syartil Bukhari, sanadnya sesuai dengan syarat Bukhari. Wallahu alam. Selesai untuk bab zikir yang dibaca seusah salam dalam salat. Demikian, semoga bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Jazakumullah khairan Ustadz atas ilmu dan faedah yang disampaikan pada hari ini. Saya izin membacakan pertanyaan yang sudah masuk. Baik, silakan. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ahsanallahu ilaikum Ustadz. Afwan, izin bertanya Ustadz. Untuk lafaz doa setelah tasyahud sebelum salam dalam pertemuan sebelum ini, yang bunyi teksnya Allahumma bi'ilmika al-ghaiba dan seterusnya,
itu di kata al-ghoiba, bunyinya al-ghoiba ataukah al-ghoibi Ustaz? Jazakumullahu khairan. Baik. Untuk doa yang dibaca sebelum salam, Allahumma bi'ilmikal ghaibah, dibaca bi'ilmika al-ghaibah atau bi'ilmika al-ghaibi. Yang benar adalah bi'ilmika al-ghaibah. Kenapa dibaca al-ghaibah? Sebagai mansub maf'ul bih terhadap fi'il al-ilmi. Sehingga kita artikan, ya Allah, terhadap pengetahuanmu, ya Allah, dengan pengetahuanmu, dengan ilmumu terhadap masalah gaib. Masalah gaib itu jadi objek. Dan ketika dia jadi objek, maka dia dibaca mansub. Coba kita tampilkan lagi. Allahumma bi'ilmika al-ghaiba. Ya Allah, dengan ilmumu al-ghaiba terhadap masalah gaib. Maka al-ghaib di sini menjadi maf'ul bih. Menjadi maf'ul bih. Maf'ul bih dari fi'il yang bentuknya masdar. Fi'il yang bentuknya masdar, yaitu ilmun. Mengetahui terhadap hal yang gaib. Allahumma bi'ilmika al-ghaibah. Wallahu alam. Jazakumullah khairan Ustaz. Yang berikutnya, afwan di luar tema Ustaz. Assalamualaikum. Semoga Ustaz dan keluarga selalu dalam lindungan Allah. Ustaz, saya pernah membaca buku, jika berwudu bisa menggugurkan dosa kita. Apakah hal itu benar Ustaz? Jazakallahu khairan. Jika berwudu bisa menggugurkan dosa kita. Apakah itu benar? Jawabannya benar. Nabi SAW menyebutkan di antara keutamaan wudu, pada saat orang itu mencuci tangan, coba kita lihat teks hadisnya ya. Saya carikan yang dari Doror ya. Baik, ini. Bahwa saat orang itu berwudu akan keluar dosa-dosanya. Disebutkan dalam hadis dari Utsman radhiyallahu anhu, Nabi SAW bersabda, "Man tawadda'a fa ahsanal wudu'a." Barang siapa yang berwudu dan wudunya bagus, maksudnya wudu yang sesuai sunnah, kharajat khatayahu min jasadi, maka akan keluar dosa-dosanya dari jasadnya, dari badan orang ini, hatta takhruja min tahti adfarihi, sampai dosa itu keluar dari bawah kukunya, sampai dosa-dosa itu keluar dari bawah kukunya. Masya Allah. Dan ini salah satu di antara keutamaan yang luar biasa dari kegiatan amal berwudu, dan hadis ini sahih riwayat Muslim. Wallahu alam. Jazakumullah khairan Ustaz. Yang berikutnya, barakallahu fikum Ustaz. Ketika seseorang dipuji, lalu seseorang tersebut bersolawat, apakah hal ini dibenarkan Ustaz? Jazakumullah khairan. Jazakumullah khairan. Coba kita lihat hadis ini. Rasulullah SAW mengajarkan. Ya, coba kita lihat ini. Hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Hibban dan yang lainnya juga diriwayatkan oleh Ahmad. Anna rajulan madaha rajulan inda Ibni Umar.
ada dua orang, si A dan si B. Si A sedang memuji si B, dan di dekatnya ada Ibnu Umar. Faja'ala Ibnu Umar yarfa'u turaba nahwahu. Lalu Ibnu Umar langsung ngambil pasir, kemudian ditaruh di depan orang yang memuji tadi. Waqala, kemudian beliau mengatakan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza ra'aitumul maddahin fahsu fi wujuhihim at-turaba." Kalau kamu lihat ada orang yang suka memuji, maka sawuri mukanya dengan pasir. Kasih mukanya dengan pasir, agar dia diam. Baik. Kemudian dalam riwayat yang lain, wa madaha rajulun Ibnu Umar, ada orang yang memuji Ibnu Umar. Fi wajhi, berkaitan dengan wajahnya. Faqala, kemudian Ibnu Umar mengatakan, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ikhsu fi wujuhil maddahin at-turab. Letakkan tanah di wajahnya tukang memuji itu. Tsumma akhadha Ibnu Umar at-turaba farama bihi fi wajhil mati. Lalu Ibnu Umar mengambil pasir, kemudian ditaruh di mukanya orang yang memuji. Wa qala hadza fi wajhika. Kemudian beliau mengatakan, ini mana wajahmu? Sebanyak 3 kali. Baik, sehingga sahabat dalam urusan ini dipraktekkan benar, nggak main-main. Saat ada orang yang memuji, ngambil pasir, ditaruh di mukanya. Itu kalau di tempat kita kan ngajak berantem. Makanya ketika dipuji, sebenarnya kita tidak perlu untuk merasa senang dan seterusnya. Ya meskipun kita senang ketika dipuji, tapi jangan terlalu merasa senang dan tidak ada bacaan tertentu. Lalu apa yang dibaca yang tepat ketika kita dipuji oleh orang lain? Kita bisa membaca sebagaimana apa yang dibaca oleh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Abu Bakar ketika dipuji, beliau membaca doa ini. Tapi disebutkan bahwasanya doa ini dhaif ya dari Abu Bakar. Sebentar. Nah ini disebutkan oleh Ibnu Al-Athir dalam Asadul Ghabah dari Al-Asma'i. Beliau menceritakan, kana Abu Bakrin idza mudiha. Abu Bakar itu ketika dipuji, qala, beliau mengatakan, Allahumma anta a'lamu bi min nafsi. Ya Allah, engkau lebih tahu tentang diriku daripada aku sendiri. Wa ana a'lamu bi nafsi minhum. Dan aku lebih tahu tentang diriku daripada mereka. Allahumma ja'alni khairam mimma yadhunnun. Ya Allah, jadikanlah aku lebih baik daripada persangkaan mereka. Waghfirli ma la ya'lamun. Dan ampunilah aku terhadap apa yang tidak mereka ketahui. Kalau mereka tahu kemaksiatan yang aku kerjakan, mungkin mereka tidak akan menyampaikan pujian sepeser pun. Wala tu'akhidni bima yaqulun, dan janganlah hukum aku disebabkan karena pujian yang mereka ucapkan. Masya Allah. Abu Bakar radhiyallahu anhu ketika dipuji, beliau meminta kepada Allah 3 hal. Yang pertama, dijadikan lebih baik daripada pujian mereka, daripada persangkaan mereka. Yang kedua, diampuni untuk bagian yang tidak mereka ketahui. Sehingga mereka memuji di posisi A, padahal kita punya kesalahan di posisi B, C, D, E yang mereka tidak tahu. Maka kita mohon ampun untuk B, C, D, E yang mereka tidak tahu, sehingga tidak keluar celaan pada diri kita. Dan yang ketiga adalah memohon agar kita tidak dihukum disebabkan pujian yang dia sampaikan. Mungkin ini yang lebih tepat untuk dibaca berdasarkan riwayat yang disebutkan oleh Ibnu Al-Athir dalam Asadul Ghabah. Dan beliau sebutkan itu dengan sanadnya. Akhbarana Abi
Qala akhbarana Abu Su'ud, Ahmad bin Ali dan seterusnya sampai Abu Hatim dari Al-Asma'i. Baru beliau cerita tentang Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Wallahu a'lam. Jazakumullah khairan Ustadz. Yang berikutnya, barakallahu fikum Ustadz. Siapakah orang yang terbebas dari fitnah kubur? Apakah yang syahid akhirat saja? Apakah yang mati syahid di akhirat? Apakah yang syahid di akhirat saja atau yang syahid di dunia? Misal meninggal saat melahirkan, tenggelam dan lain-lain juga. Jazakumullah khairan Ustaz. Baik. Kalau disebutkan dalam beberapa riwayat tentang orang yang dibebaskan dari fitnah kubur, di antaranya adalah syahid akhirat. Jadi sebelumnya syahid ada dua ya. Syahid dunia akhirat dan syahid akhirat saja. Apa perbedaannya? Syahid dunia akhirat adalah orang yang berstatus syahid di dunia dan di akhirat. Sehingga ketika di dunia dia disikapi sebagai orang yang mati syahid. Jenazahnya tidak dimandikan. Dan Nabi SAW melarang para syuhada Uhud, jenazah para syuhada Uhud untuk dimandikan. Sebab darah yang keluar itu nanti akan mengeluarkan aroma yang sangat wangi. Ya. Takhrujud dam wa famuhu wa rihu al-misk. Besok akan keluar darah sementara aromanya adalah aroma misik. Keluar sesuatu yang sangat wangi. Makanya tidak dimandikan. Dia langsung dikafani, kemudian disolati dan dimakamkan. Sedangkan syahid akhirat saja adalah orang yang mendapatkan predikat syahid, tapi statusnya sebagaimana jenazah biasa. Karena itu ketika sahabat bertanya kepada Nabi SAW tentang siapakah orang syahid, maka para sahabat mengatakan mereka yang mati di jalan Allah. Kemudian Rasulullah SAW mengatakan, idzan syuhada'u fi ummati laqalil. Kalau seperti itu berarti orang yang mati syahid di antara umatku sedikit. Lalu beliau menyebutkan beberapa orang yang mati syahid. Orang yang mati karena A, mati karena B, mati tenggelam, mati karena terkena benturan benda keras, mati karena melahirkan, mati karena nifas, mati karena sakit perut, mati karena taun. Semuanya adalah orang yang mati syahid. Baik, nah kemudian apakah mereka mendapatkan perlindungan dari fitnah kubur? Wallahu alam, saya tidak tahu. Nanti barangkali ada keterangan yang menyebutkan itu, bisa dicantumkan. Yang jelas mereka disebut sebagai syahid. Wallahu alam. Jazakumullah khairan Ustaz. Yang berikutnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada sholat maghrib dan subuh, zikir setelah sholat ada yang seperti ini Ustaz. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Apakah dibaca juga di sholat selain maghrib dan subuh tanpa yuhyi wa yumitu? Syukron jazakumullah khairan. Coba kita bacakan fatwa yang disampaikan oleh Syekh bin Baz. Beliau pernah ditanya tentang masihatu qauli yuhyi wa yumit. Apa nilai keabsahan dari tambahan yuhyi wa yumit untuk zikir la ilaha illallah wahdahu la syarikalah sampai akhir? Kata beliau, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqulu hadza. Nabi SAW membaca kalimat ini. Rubama qalahu wa rubama tarakahu. Al-amru wasi'. Terkadang beliau baca ini dan terkadang beliau tinggalkan. Sehingga bisa ditambahi yuhyi wa yumit dan boleh tidak ditambahi yuhyi wa yumit. Bahkan kata beliau, wa in zada biyadil khair fala ba'sa. Kalaupun ditambahkan biyadikal khair atau biyadil khair fala ba'sa. Hukumnya boleh. Wa in zada hayyun la yamut. Hukumnya juga boleh. Al-amru wasi'un
hal ini longgar. Kulluha ja'at anin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Semuanya pernah datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Diriwayatkan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dibaca ba'da salam. Ba'da ma yaqul, setelah orang membaca astaghfirullah, 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 Allahumma antas salam wa minkas salam. Wa ya'ti bihadza dzikr 10 marrat ba'da al-maghrib wa ba'da al-fajr wa yazidu fiha yuhyi wa yumit li'annaha waradat fiha al-ahaditsu aidan. Dan dzikir ini dibaca 10 kali setelah maghrib dan setelah subuh, ditambahkan yuhyi wa yumit karena ada riwayat khusus yang menyebutkan ini. Kesimpulannya, tambahan yuhyi wa yumit kalau berdasarkan riwayat itu dibaca setelah asar dan subuh atau setelah maghrib dan subuh. Namun ketika di sholat-sholat yang lain ditambahkan itu, kata beliau, la ba'sa bihi al-amru fihi wasi'. Enggak masalah, dalam hal ini ada kelonggaran. Mau ditambahkan boleh, tidak juga boleh. Wallahu a'lam. Jazakumullah khairan Ustaz. Yang berikutnya, barakallahu fikum Ustaz. Apakah uang yang diberikan kepada anak kita yang masih kecil boleh menjadi hak milik orang tuanya Ustaz? Jazakumullah khairan. Orang yang diperbolehkan untuk menarik kembali hibahnya adalah hibah bapak kepada anak. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang seseorang yang menghibahkan sesuatu untuk ditarik kembali, kecuali hibah al-walid liwalatihi, kecuali hibah orang tua kepada anaknya. Kita carikan hadisnya. Baik, disebutkan dalam hadis yang sahih berkaitan dengan hukum menarik kembali hibah orang tua yang telah diberikan kepada anak. Kita buka ini. Nabi SAW bersabda dalam hadis dari Ibnu Umar dan Ibnu Abbas. Nabi SAW mengatakan, la yahillu lirajul ayyu'tiyal atiyata. Tidak halal bagi seseorang yang memberikan sesuatu, fayarji'u fiha, kemudian dia tarik kembali, illal walida fima yu'ti walada, kecuali orang tua yang dia berikan kepada anaknya. Hadis riwayat Ahmad wa ashabus sunan dan yang lainnya, dinilai sahih oleh Tirmidzi dan Albani. Wa hadza madhhabu jumhur, dan ini merupakan pendapat jumhur ulama, yaitu Imam Malik, Asy-Syafi'i dan Ahmad. Fi azharir riwayat anhu, menurut riwayat yang lebih zahir dari Imam Ahmad. Nah, selanjutnya, apakah ini juga berlaku untuk ibu? Karena al-walid di situ adalah bapak. Apakah juga berlaku untuk ibu? Sehingga ketika ibu ngasih sesuatu, apakah ibu boleh memiliki harta itu, boleh menarik kembali apa yang sudah dia berikan ke anaknya? Dalam hal ini ulama beda pendapat. Sebagian ada yang mengatakan sama, baik bapak maupun ibu. Dan sebagian mengatakan teks hadisnya bapak, dan hukum asal tidak boleh menarik kembali hibah, kecuali yang dikecualikan oleh dalil, yaitu bapak. Maka yang boleh menarik kembali hanya bapak dan tidak berlaku bagi ibu. Karena itu wallahu ta'ala alam, jika kita mengambil pendapat yang kedua, apakah uang jajan anak ibu boleh mengambilnya? Kalau mengambil pendapat yang kedua berarti tidak boleh, sebab yang boleh hanya bapak. Wallahu a'lam. Tapi kalau kita mengambil pendapat yang pertama, ibu disamakan dengan bapak, hukumnya diperbolehkan. Baik. Jazakumullah khairan Ustaz. Yang berikutnya Ustaz. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Ustaz. Warahmatullahi wabarakatuh. Jika wudhu sedemikian luar biasa manfaatnya, bagaimana saat wanita itu haid?
Jazakallah khairan untuk ilmu dan semoga Allah memudahkan kami untuk mengamalkan ilmu yang Ustadz ajarkan. Amin ya mujibas ta'ibin. Semoga apa yang kita pelajari bermanfaat, terutama bagi diri saya sendiri. Dan jika ini bermanfaat bagi kaum muslimin, silahkan disebarkan. Berkaitan dengan wanita haid, apakah dianjurkan untuk berwudu? Salah satu di antara syarat sah wudu adalah orangnya tidak sedang hadas besar. Karena ketika orang itu hadas besar, wudu tidak memberikan efek apapun. Namun apakah orang yang sedang hadas besar juga mendapatkan anjuran untuk berwudu? Dalam keterangan An-Nawawi, mereka dianjurkan. Tujuannya bukan dalam rangka menghilangkan hadas, namun dalam rangka litakhfifi al-hadas, dalam rangka untuk meringankan hadas. Karena itu wanita haid sebelum tidur, apakah dianjurkan untuk berwudu padahal dia haid? Jawabannya dianjurkan. Sebagaimana Nabi SAW meminta orang yang ketika ditanya oleh Umar radhiyallahu anhu, ayanamu rajulu wa huwa junubun, apakah seseorang itu boleh tidur dalam kondisi junub? Kata Nabi SAW, na'am idza yatawadda, betul jika dia berwudu. Dan orang yang junub ketika berwudu ya percuma saja. Artinya wudunya tidak akan menghilangkan hadasnya. Namun kenapa diminta untuk berwudu? Dalam rangka untuk takhfif al-hadas, meringankan hadas. Nah, mengenai keutamaan wudu yang seperti yang tadi kita sebutkan, apakah juga berlaku untuk yang seperti ini? Wallahu a'lam, bisa jadi berlaku. Semua wudu yang diizinkan oleh syariat, maka berlaku yang seperti ini. Keutamaan wudu berlaku di sana. Sebab ketika wudu disyariatkan dan orang ini melakukannya sesuai syariat, berarti berlaku ketetapan wudu atau keutamaan wudu di sana. Wallahu a'lam. Jazakumullah khairan Ustadz. Mungkin ini pertanyaan terakhir. Barakallahu fikum Ustadz. Saya membaca sebuah flyer. Di sini disebutkan di antara syarat harta dikategorikan sebagai harta waris yang dibagikan kepada ahli waris adalah harta tersebut dimiliki si mayit sebelum ia meninggal dunia. Jadi uang santunan takziah, uang pensiun, uang asuransi jiwa bukanlah termasuk harta warisan. Uang takziah tidak dimiliki si mayit ketika masih hidup. Begitupun uang pensiun yang mana tidak dimilikinya ketika masih hidup. Klaim asuransi jiwa juga bukan harta warisan. Bagaimana mensikapi flyer tersebut, Ustadz? Mohon nasihatnya dan bimbingannya, Ustadz. Dan jika itu bukan harta warisan, kepada siapa hal ini bisa diserahkan? Jazakumullahu khairan. Baik. Kalau ibu punya buku saya yang judulnya Pengantar Ilmu Waris, di salah satu pembahasannya kita cantumkan di bab yang ke-14 ya, batasan harta warisan. Apa saja sih yang menjadi harta waris itu? Di sini kita sebutkan ada 5 jenis harta yang baru muncul ketika ada orang yang meninggal. Uang pensiun, simpanan kematian, santunan asuransi dari negara, uang ganti rugi karena pembunuhan, termasuk yang kelima adalah amplop dan sumbangan ketika takziah. Prinsipnya begini, disebut warisan jika harta itu sudah dimiliki oleh mayit sebelum dia mati. Prinsipnya. Atau harta itu adalah harta yang disimpan oleh perusahaan yang sebenarnya itu adalah milik mayit dan baru akan dikasihkan jika orangnya meninggal atau orangnya resign. Contohnya adalah asuransi kematian perusahaan. Aslinya itu potongan gaji dari si mayit waktu dia masih aktif, tapi diakumulasi oleh perusahaan, disimpan oleh perusahaan lalu diakumulasi. Nah, saat dia mati baru itu dikeluarkan. Berarti kan sebenarnya itu uang dia. Namun ada yang dia bukan uang mayit, tapi murni santunan negara atau santunan perusahaan. Mayit tidak punya simpanan, tapi kemudian dia disantuni oleh perusahaan atau disantuni oleh negara. Nah, yang seperti ini tidak masuk warisan sebab dia pemberian setelah orangnya meninggal.
Amplop atau sumbangan ketika takziah juga demikian. Ini ada setelah orangnya mati. Sehingga kan tidak ada ceritanya. Orang nyicil ya. Kamu tak kasih 100. Nanti kalau kamu mati, saya ketika takziah biar nggak usah bawa amplop lagi. Nggak ada ceritanya kayak gitu. Namanya orang memberikan sumbangan takziah ya setelah orangnya mati. Dan tidak ada istilah nyicil dulu. Ini kan sudah mendekati mati toh. Ini saya nyicil dulu 50, nanti yang 50 nanti ya setelah kamu mati tak datang bawa 50. Tidak mungkin seperti itu. Nah, kemudian yang jadi pertanyaan, jika itu bukan warisan, terus dia diserahkan ke siapa? Jawabannya diserahkan sesuai tujuan yang memberi. Sehingga kalau misalnya santunan dari pihak perusahaan, di situ akan tertera diberikan kepada keluarga inti. Kalau kalimatnya diberikan kepada keluarga inti, ya, maka nanti disalurkan untuk keluarga inti. Keluarga inti, istri, anak, orang tua, itu keluarga inti. Mereka semuanya berhak. Kemudian misalnya disalurkan untuk anak, maka nanti disalurkan untuk anak sesuai dengan peruntukannya. Kembali kepada tujuan dari orang yang memberikannya. Kemudian yang kedua, cara pembagiannya tidak mengikuti pembagian waris. Sehingga tidak menganut kaidah 2:1. Kalau si A meninggal dan si B meninggal, sepasang suami istri meninggal, lalu mereka punya anak 3, semuanya lelaki, atau laki perempuan laki. Laki 2, perempuan 1. Dapat sumbangan takziah, amplop takziah senilai 5 juta. Baginya gimana? 2-1-2 atau dibagi rata? Jawabannya dibagi rata. Sehingga anak 3 tadi, laki perempuan laki, mendapatkan jatah yang sama untuk uang amplop takziah sesuai kesepakatan mereka. Karena ini bukan warisan, sehingga tidak mengikuti pembagiannya sesuai dengan kaidah warisan. Baik, demikian yang bisa kita sampaikan. Semoga apa yang kita sampaikan ini bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wa akhiru da'wana anilhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.